Viral, cerita perjuangan pengamen, dibaca tak terasa air mata menetes. Baru-baru ini publik dibuat terharu dengan kisah yang tengah viral di media sosial, khususnya di Facebook. Seperti diketahui, masih banyak sekali oknum-oknum nakal yang mengamen meski keadaan ekonomi mereka tidak sulit. Namun rupanya, sebagian dari mereka memang terpaksa mengamen karena terhimpit ekonomi. Seperti yang terjadi pada salah satu pengamen ini. Tanpa kepalsuan dan mengambil keuntungan, kisah viral pengamen ini sukses membuat siapa saja dibuat terharu. Melansir dari akun Facebook Nur Faiza, pemilik akun menceritakan kisah yang baru saja dialaminya. Kisah ini melibatkan seorang pengamen yang menggendong anaknya. Tapi aku harus cerita agar kisahnya sampai, agar banyak yang mendoakannya. Tadi siang aku baru selesai membeli tank-tank wijen kesukaan mamaku saat sosoknya berdiri di depan minimarket sambil mengercek botol berisi kerikil. Tulis pemilik akun Facebook Nur Faiza. Nur Faiza mengaku sempat meremehkan si pengamen tersebut. Bukan tanpa alasan, sebab selama ini banyak sekali pemberitaan mengenai kepalsuan kemiskinan para pengemis maupun pengamen di Indonesia. Aku tuh sering underestimate pengemis yang bawa anak, karena banyak banget pemberitaan soal kepalsuan kemiskinan mereka. Kalau lihat pengamen bawa anak, otakku auto nyinyir dan julid, ungkapnya. Namun berbeda dengan pengamen ini, Nur Faiza mengaku tergerak hatinya untuk bertemu dan membantu si ibu pengamen. Dengan ikhlas dan tulus, pemilik akun Facebook itu memberikan keranjang kosong untuk si ibu isi dengan keperluan sehari-harinya. Tapi nggak tahu kenapa, tadi lihat si ibu ada yang gelitik-gelitik di dalam hati, dan akhirnya menggerakkan diri buat manggil si ibu masuk ke minimarket. Bu, ini keranjang kosong, boleh ibu isi kebutuhan ibu dan anaknya, gratis, kataku sambil menyodorkan keranjang belanja kosong, paparnya. Siapa sangka pengamen yang menggendong anaknya itu hanya mengambil barang kebutuhan sedikit saja. Awalnya bahkan si ibu hanya mengambil 2 kaleng susu kental manis. Melihat hal tersebut, Nur Faiza kemudian juga membelikan beras dan sarden sebagai tambahan. Tidak hanya itu, pemilik akun Facebook juga menawarkan camilan ke anak si ibu. Si kecil kemudian meminta dibelikan susu Milo cair. Namun penolakan dari ibu langsung didapatkan. Kata si ibu, lebih baik membelikan mereka susu bubuk daripada susu cair kotak. Dan ia menceritakan bahwa saat ikut mengamen, ia sering membelikan susu Milo di tukang es pinggir jalan untuk Rizky sebagai hadiah. Sebungkus susu Milo dicairkan dengan air yang banyak agar bisa diminum berdua. Meski encer dan tidak enak, mereka minum Milo encer itu dengan nikmat. Bu Rima takut kalau Rizky nyobain Milo kotak, ia akan keenakan dan gak mau lagi minum Milo encer, sedangkan ia tak akan pernah punya cukup uang untuk membeli lagi Milo kotak untuk Rizky. Katanya menjelaskan apa yang diucapkan si ibu. Meski begitu, Bu Rima tidak mengambil keuntungan yang diperolehnya. Dia menolak untuk dibelikan minyak, gula pasir, dan lain-lain karena di rumahnya stok masih tersedia. Mengejutkannya, dia justru meminta dibelikan kerupuk mentah. Kalau boleh saya beli kerupuk mentah aja Bu, supaya kalau lagi nggak ada lauk, masih bisa makan nasinya pakai kerupuk, kata Bu Rima saat itu, kata pengamen itu. Tidak hanya Bu Rima saja, Rizky juga melakukan hal yang sama kepada Nur Faiza. Saat ditawari es krim, nugget, dan camilan lainnya, Rizky justru menolaknya dengan senyum ria. Gak usah, alhamdulillah, kata Rizky. Rizky, anak berusia 7 tahun itu, rupanya tidak mampu berjalan. Menurut Bu Risma, tulang punggung sang anak bengkok, dan itu sebabnya Bu Risma terus menggendong Rizky. Lebih lanjut,
Bu Risma mengatakan mereka sudah cukup sering kontrol ke rumah sakit. Paling tidak seminggu sekali, Bu Risma memeriksakan kondisi Rizky ke dokter ortopedi di RSCM. Bu Risma setiap Selasa berangkat sejak sebelum subuh agar bisa tiba di RSCM sebelum siang dan antrean mengular. Klender RSCM memang bukan jarak yang sangat jauh bila ditempuh dengan kendaraan. Tapi jika sedang tidak mendapat tumpangan angkot gratis, Bu Risma harus berjalan kaki ke RSCM sambil menggendong Rizky, jelasnya. Kalau lagi nggak boleh numpang angkot, alhamdulillah jadi bisa jalan sambil ngamen buat beli makan Rizky di rumah sakit, kata Bu Risma menambahkan. Saat ditanya mengenai pekerjaan sang suami, Bu Risma mengungkapkan jika suaminya telah meninggal dunia. Saat suaminya meninggal, Rizky masih berusia 4 tahun. Tak hayal, kini Bu Risma lah yang menjadi tulang punggung bagi sang anak dan ibunya. Sudah meninggal waktu Rizky umur 4 tahun. Ketiban mesin waktu di pabrik, hancur semua badannya, ungkap Bu Risma dengan mata sayunya.